Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alicia Sintanuriah dengan NIM 22141221001. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Teknologi Pangan Universitas PGRI Wiranegara. Di sini saya akan membahas mengenai permasalahan sampah di Indonesia. Berikut tayangannya. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Ambil sampah yang terlihat di permukaan laut membutuhkan biaya yang tidak sedikit, ribuan liter bahan bakar dihabiskan kapal. Permasalahan sampah di Indonesia menjadi tantangan besar yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk lingkungan, ekonomi, dan juga kesehatan masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Indonesia menghasilkan sekitar 69,9 juta ton sampah pada tahun 2023. Sampah ini didominasi oleh sisa makanan atau sampah organik sebesar 41,60%. Lalu diikuti oleh sampah plastik sebesar 18,71%. Tingginya angka produksi sampah ini menjadi masalah utama karena sekitar 34,29% dari total sampah tersebut masih belum terkelola dengan baik. Yang berarti sampah tersebut hanya berakhir di lingkungan tanpa proses pengolahan yang lebih memadai. Sampah plastik juga merupakan salah satu ancaman utama bagi lingkungan. Plastik yang tidak terurai secara alami dapat bertahan di alam hingga ratusan tahun. Di Indonesia, diperkirakan sekitar 3,2 juta ton sampah plastik yang berakhir di laut setiap tahunnya. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu penyumbang terbesar pencemaran plastik di lautan dunia. Pencemaran ini tidak hanya merusak keindahan alam, namun juga dapat mengancam ekosistem laut. Satwa laut seperti ikan dan penyu seringkali menelan plastik yang dapat menyebabkan kematian karena mereka mengira itu adalah makanan untuk mereka. Selain itu, mikroplastik yang dihasilkan dari degradasi plastik dapat masuk ke dalam rantai makanan dan pada akhirnya dikonsumsi oleh manusia yang memiliki potensi untuk menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Pun dengan sampah organik. Meskipun sampah organik dapat terurai secara alami, namun juga dapat menimbulkan masalah jika tidak dikelola dengan baik. Penumpukan sampah organik di tempat pemrosesan akhir atau TPA dapat menghasilkan gas metana, gas rumah kaca yang memiliki potensi pemanasan global yang 25 kali lebih kuat daripada karbon dioksida. Selain itu, sampah yang membusuk dapat mencemari air tanah, menghasilkan bau yang tidak sedap, dan juga menjadi masalah tempat berkembang biaknya berbagai jenis vektor penyakit seperti lalat dan juga tikus. Masalah ini juga semakin diperparah oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sampah organik sebagai pupuk kompos atau sebagai sumber energi terbarukan. Selanjutnya, infrastruktur pengelolaan sampah di Indonesia juga masih sangat terbatas. Banyak di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya yang memiliki volume sampah yang jauh melebihi kapasitas fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia. Sebagian besar sampah hanya berakhir di TPA, yang seringkali tidak dikelola dengan standar lingkungan yang memadai. Di banyak daerah, praktik pembuangan sampah secara sembarangan masih menjadi hal biasa, terutama di sungai dan lautan yang memiliki kontribusi pada masalah banjir dan pencemaran laut. Permasalahan sampah di Indonesia juga tidak hanya menjadi isu lingkungan, namun juga berdampak pada sosial dan budaya masyarakat. Banyak masyarakat yang masih memandang sampah sebagai masalah pihak lain, bukan tanggung jawab bersama.
Pandangan ini menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah. Contohnya, di daerah perkotaan, meskipun telah disediakan fasilitas pemilahan sampah, masih banyak warga yang tetap membuang sampah sembarangan atau mencampurkan sampah organik dan anorganik yang yang menyebabkan proses pengolahan sampah di tingkat lanjut itu menjadi sulit. Lalu di pedesaan, praktik membakar sampah atau membuang ke sungai masih menjadi kebiasaan yang sulit diubah. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis komunitas untuk menangani masalah ini. Tantangan pengelolaan sampah juga muncul dari pola konsumsi masyarakat yang semakin meningkat. Dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi, konsumsi produk berbahan plastik dan makanan siap saji terus meningkat. Produk-produk ini dikemas dalam plastik sekali pakai yang menjadi sumber utama masalah sampah anorganik. Lebih lanjut lagi, promosi budaya konsumtif melalui media massa atau digital memperburuk situasi ini, yang mendorong masyarakat untuk terus membeli dan menggunakan produk yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar. Sampah juga memiliki dampak pada ekonomi. Biaya untuk membersihkan sampah dari lingkungan, terutama di kawasan pariwisata seperti Bali, juga memiliki biaya yang sangat besar. Selain itu, pencemaran lingkungan akibat sampah plastik dapat merugikan sektor perikanan dan juga pariwisata. Dua industri penting di Indonesia. Kehilangan pendapatan dari sektor ini dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian lokal hingga nasional. Selain itu, peluang untuk menciptakan ekonomi sirkular dari pengelolaan sampah masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Dari sisi kesehatan, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber berbagai macam penyakit. Sampah organik yang membusuk dapat menghasilkan bau busuk dan menjadi tempat berkembangbiaknya faktor seperti lalat, nyamuk, dan tikus, yang dapat menyebabkan penyakit seperti demam berdarah, diare, dan juga leptospirosis. Di sisi lain, pembakaran sampah plastik yang tidak terkendali dapat menghasilkan emisi zat beracun seperti dioksin yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti gangguan pernapasan, kanker, dan juga kerusakan organ. Di lautan, pencemaran plastik juga berdampak pada biota laut. Ikan dan hewan lainnya seringkali menelan plastik yang dapat menyebabkan penyumbatan saluran pencernaan hingga kematian. Dampak ini tidak hanya mempengaruhi ekosistem laut, namun juga masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut untuk mata pencaharian dan makanan mereka. Kehadiran plastik dalam ikan yang sering dikonsumsi manusia juga menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Di sisi lain, aspek teknologi dan inovasi juga belum dimanfaatkan secara maksimal dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Teknologi seperti sistem pengelolaan sampah modern, pemanfaatan limbah menjadi energi, atau aplikasi berbasis teknologi untuk mengelola daur ulang masih belum tersebar merata di seluruh wilayah. Sebagian besar, teknologi ini hanya tersedia di kota-kota besar, sementara di daerah pedesaan atau daerah terpencil masih mengandalkan metode tradisional atau bahkan tidak memiliki sistem pengelolaan sama sekali. Distribusi teknologi yang merata dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah di tingkat nasional. Permasalahan ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam regulasi. Meskipun beberapa daerah telah menerapkan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, implementasinya seringkali kurang konsisten. Perluasan regulasi yang lebih komprehensif dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk mengurangi produksi sampah organik dan mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik di seluruh Indonesia. Secara keseluruhan, permasalahan sampah di Indonesia merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan pendekatan multi aspek
Dengan populasi yang terus bertambah dan urbanisasi yang meningkat, tanpa adanya perubahan yang mendasar dalam cara pengelolaan sampah, dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan, dan juga ekonomi akan semakin parah. Data yang akurat dan pemahaman mendalam mengenai isu ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif. Dengan semua tantangan yang ada, penting untuk memahami bahwa permasalahan sampah tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Selain itu, penguatan regulasi, peningkatan edukasi, serta pengembangan teknologi juga perlu dilakukan secara terintegrasi untuk menjawab kompleksitas masalah ini. Dengan pendekatan yang holistik, Indonesia memiliki peluang untuk mengatasi krisis sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Solusi untuk permasalahan sampah di Indonesia, khususnya sampah plastik dan sampah organik, harus dimulai dari pengurangan sampah di sumbernya. Untuk sampah plastik, langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong pengurangan penggunaan plastik sekali pakai melalui regulasi yang tegas. Pemerintah dapat memperluas penerapan larangan kantong plastik sekali pakai yang sudah diberlakukan di beberapa daerah, serta memberikan insentif bagi perusahaan yang menggunakan bahan kemasan ramah lingkungan. Selain itu, kampanye yang efektif untuk mempromosikan gaya hidup zero waste perlu digalakkan di masyarakat, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan botol minum isi ulang, serta memilih produk dengan kemasan minimal. Untuk sampah organik, pemanfaatan menjadi kompos ataupun pupuk organik merupakan solusi yang berkelanjutan. Pemerintah dan komunitas dapat menyediakan pelatihan serta fasilitas pengelolaan kompos seperti komposter skala rumah tangga atau komunal. Selain itu, sistem pengelolaan limbah organik berbasis teknologi seperti biodigester untuk menghasilkan biogas sebagai sumber energi alternatif dapat diperkenalkan. Model ini tidak hanya mengurangi sampah organik yang masuk ke dalam TPA, namun juga memberikan manfaat ekonomi melalui kompos atau energi yang dihasilkan. Infrastruktur pengelolaan sampah perlu diperbaiki secara signifikan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan tempat pemilahan sampah di tingkat RT ataupun RW, sehingga masyarakat dapat memisahkan sampah organik dan anorganik dengan mudah. Penggunaan fasilitas daur ulang dan pengelolaan limbah organik juga perlu diperbanyak, terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat produksi sampah yang tinggi. Edukasi dan kampanye mengenai kesadaran masyarakat akan sampah merupakan elemen kunci dalam menyelesaikan masalah sampah. Pemerintah dan sektor pendidikan perlu bekerja sama untuk memasukkan materi tentang pengelolaan sampah dan pentingnya pelestarian lingkungan ke dalam kurikulum sekolah. Selain itu, program komunitas seperti bank sampah juga dapat diperluas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah dan memberikan insentif ekonomi. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya lebih sadar akan pentingnya pengelolaan sampah, namun juga dapat termotivasi untuk berkontribusi secara aktif. Inovasi teknologi dan ekonomi sirkular juga menjadi salah satu solusi jangka panjang. Pengembangan teknologi pengelolaan limbah yang lebih efisien seperti teknologi pirolisis untuk mendaur ulang plastik menjadi bahan bakar harus didukung oleh pemerintah dan juga investor. Selain itu, penerapan model ekonomi sirkular yang mendorong industri untuk memproduksi barang-barang dengan konsep cradle to cradle dapat mengurangi limbah secara signifikan. Perusahaan dapat diarahkan untuk menggunakan bahan yang dapat didaur ulang serta memastikan produk mereka tidak menjadi sampah setelah masa pakai berakhir.
Dengan menggabungkan solusi-solusi tadi secara sistematis, Indonesia dapat secara bertahap mengatasi permasalahan sampah plastik dan organik secara efektif. Menjadi pupuk. Pupuk ini ada yang digunakan sendiri dan ada juga yang dijual. Sementara sampah organik seperti sampah bungkus rokok dan minyak masakan dimakan ditumpuk dan Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.